Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengantin Lee? Anaknya. Lain, gak cocok lah. Nggak tahu. Look, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ikutan. Nah. Saya tidak mengarah pada satu orang, karena sekarang semua leader di kota di Indonesia mah KBT hayang tampil di YouTube, sampai tinggal. Menurut Kang Farhan ini, memajukan pemerintahan itu adalah contohnya kayak Singapura, itu berawal dari tata kelola pemerintahan dan bukan dengan konten YouTube. Ya entah kepada siapa dia menunjukkan hal tersebut, tetapi dia menyebutkan tidak tertuju pada satu orang tertentu, tidak. Karena menurut dia banyak pemimpin yang memang sekarang menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan tentang pemerintahannya. Nah, kalau menurut aku sebagai masyarakat biasa yang memandang hal ini, yang melihat hal ini, gini loh, ketika seseorang pemimpin ngonten tentang pekerjaannya, biasanya kelihatan beda antara yang benar-benar ngerjain sama yang pencitraan. Hanya saja diliput menggunakan media. Nah, keuntungannya apa buat masyarakat saya sebagai masyarakat awam? Yang pertama, bisa melihat pekerjaan seorang pemimpin tersebut. Karena ketika dia ada di balik meja di kantor, saya tidak tahu apa yang dilakukan, programnya apa, terus pemimpin ini benar-benar tulus atau enggak. Ya saya nggak tahu, karena ya nggak pernah tahu, nggak pernah lihat kayak zaman dulu, nggak tahu. Tetapi kalau orang yang sering terjun ke lapangan, meskipun zaman dulu belum ada media, ya ketahuan karena sering interaksi. Apalagi sekarang, apa salahnya menggunakan media? Dan konten di sini kan bukan sekedar konten kayak konten kreator atau youtuber yang memang profesinya itu, enggak kan? Ini sekalian mengerjakan tugas pemerintahan, tetapi apa salahnya dengan mengontenkannya? Karena konten di sini artinya supaya masyarakat tahu. Bisa-bisanya ya, Wali Kota Bandung Farhan menyindir KDM Kang Deddy Mulyadi. Dia menyindir dengan berkata, negara Singapura maju bukan gara-gara ngonten. Hei, ngapain ngurusin KDM? Kamu ngurusin sampah aja kagak becus. Ditinggal Kang Deddy Mulyadi aja ke Sumatera untuk membantu bencana alam yang di sono aja, kamu nggak bisa menangani banjir, menangani sampah. Kerjaannya aja nggak benar. Lagian ngapain kamu nyamain negara Singapura itu, kecuali Kang Deddy Mulyadi udah menjadi presiden, baru kamu ngomong begitu. Lagian KDM itu udah bagus loh. Dia akan menjadikan Bandung itu istimewa. Kamu bisa-bisanya nyindir. Emang kalau mbari ngonten kenapa? Uang dari ngonten juga buat ngebantu orang, daripada kamu ngurusin masalah sampah aja kagak bisa. Sampah numpuk-numpuk, gak bisa kamu urus. Tata kelola diajakin kerja bener ku KDM, malah punya pikiran sendiri. Bisanya tuh nyindir aja. Tuh urusin kota Bandung, sampah di mana-mana, macet di mana-mana. Sekarang banjir tahakan ditinggal ku KDM. Ngomongin tata kelola pemerintah, tapi dianya sendiri nggak bersinergi. Disuruh jangan rapat lagi di hotel, malah dilanggar dengan alasan untuk menumbuhkan perekonomian perhotelan. Lah kan Bandung itu kota wisata, harusnya tuh yang diutamain itu urusin dulu kotanya, bersihin dulu sampahnya, bersihin dulu macetnya, biar para wisatawan itu datang ke Bandung. Jadi hotel itu hidup terus. Lagian KDM itu ngonten sambil kerja. Lihat aja itu Bekasi, Kaligabus udah beres, sekarang Karawang lagi diberesin. Kota Bandung kapan benernya? Sampah di pasar aja dibersihin sama KDM, ujungnya malah banyak lagi sampahnya. Kan kocak.
malah nyindir-nyindir orang, sedangkan dia sendiri kayak gitu. Udah daripada nyindir-nyindir, mending urusin itu kota Bandung, sekarang lagi banjir. Kan punya pikiran sendiri, silahkan tuh urusin kota Bandung. Warga, lah itu ngapa sih sama wali kota ono Bandung? Pidato seperti biasa, jargonnya kan apa kalau pidato? Menggunakan bahasa Inggris yang dicampur-campur sama Indonesia. Yang mendengarkan pidatonya itu masyarakat Jawa Barat, yang dominannya itu Sunda. Ya kan? Pakai segala ngebanding-bandingin pemerintahan Singapura sama di sini, di kita. Katanya kalau di Singapura mah pemerintahnya katanya kenapa bagus, keren, karena memang mengutamakan tata kelola, bukan konten YouTube. Dia ngomong juga katanya kagak menyindir seseorang atau siapapun itu katanya. Lu kagak nyadar. Walaupun ada pemimpin yang memang fokus di konten YouTube, tapi tata kelolanya juga terjalani. Ya, tata kelolanya juga berjalan. Kagak nyadar. Lu tuh tata kelola kagak jalan, konten YouTube juga kagak jalan. Jalannya apa? Jalannya lu keliling-keliling pidato doang. Dengan gaya bahasa Inggris lu. Dipikir keren kayak begitu. Kagak. Yang keren mah lu kerja nu urusin sampah-sampah di setiap sudut kota. Udah kayak Bantar Gebang lo itu, Bandung. Malu gue mah ngelihatnya. Ya, gue juga bisa jadi wali kota. Kalau Tibang kerjanya cuma keliling pidato-pidato doang, gue juga bisa. Gue berikan omongan-omongan manis gitu kan. Janji-janji manis gitu kan. The people of the gain, the human, the tata kelola, the offset. Offset ya jadi pemimpin. Terbuka ke era pisan maneh. Ih. Mana mau jadi wali kota aing nu era ih. Ampun Gusti. Udah, jangan pidato melulu. Jangan ngehafalin bahasa Inggris mulu, the people melulu. Urus tuh sampah. Sampah aja kagak keurus, gimana permasalahan yang lainnya? Malu apa? Ih, malu. Udah ah, bye. Ya itu ya teman-teman, komentar pedas netizen kepada wali kota Bandung ya, Farhan ya teman-teman, karena dianggap menyindir KDM. Ya menurut saya sih apa yang salah ya dengan YouTube ya, karena ini kan udah zaman teknologi ya, dimanfaatkan untuk transparansi ya. Transparansi di sini seperti kata netizen ya, kita jadi tahu nih apa yang dikerjakan oleh pemimpin kita. Kalau kita tahu, kita bisa kasih masukan, kita bisa kritik, dan yang paling penting ada trust, ada hubungan yang saling percaya antara pemimpin dan yang dipimpin. Ini kan krisis sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu adalah krisis kepercayaan antara yang dipimpin kepada pemimpinnya. Dan saya pikir dengan aktifnya KDM di medsos, dia sudah mengeliminir ya, membuanglah bagian-bagian krisis itu sebagian besar ya teman-teman. Jadi kalau kayak kata Farhan ya, Walkot Bandung, Singapura dibangun dengan tata kelola ya. Tata kelola itu salah satunya adalah spiritnya, semangatnya adalah transparansi dan akuntabilitas ya teman-teman. Jadi salah satunya ya KDM sudah lakukan ya di era yang begitu maju teknologinya seperti sekarang ini. Ya cara paling sederhana ya lewat medsos, lewat YouTube, ya tidak lagi lewat website yang kaku, yang tulisan semua foto-foto, dan kita disuruh membuka website Pemprov misalnya, itu sudah jadul ya. Sekarang sudah eranya ya interaksi warga dengan pemimpinnya itu lewat medsos ya. Ada yang populer ya TikTok, Instagram, YouTube. Ya itu yang paling populer, apalagi rupanya kan begitu ya teman-teman. Jadi saya nggak melihat ada hal yang harus dikritik ya dari aktivitas konten itu, karena yang perlu itu dikawal adalah aktivitas daripada pekerjaan-pekerjaan program pemimpin ini kan, baik lewat mereka ataupun lewat jajaran di bawahnya. Kan yang penting tuh itu bisa diawasi kalau diupload ke medsos ya teman-teman. Jadi saya tidak merasa ada yang perlu dikritik ya dari apa yang dilakukan KDM perihal dia melakukan konten ya teman-teman. Walaupun Farhan di sini tidak mengarahkan kepada KDM, tapi dia tampaknya skeptis pada pemimpin yang mengedepankan konten dan bukan tata kelola. Padahal
semua itu sekarang berjalan beriringan di era medsos seperti sekarang ya. Tapi kalau menurut teman-teman nih bagaimana nih? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.